Mungkin banyak di antara kita gemar makan pedas karena tertantang dengan rasanya yang meledak-ledak di dalam mulut. Sensasi panas, lidah terbakar, kesemutan, hingga menjadi kebal adalah hal yang dicari oleh para penyuka makanan pedas. Lalu, sebenarnya apa yang menyebabkan lidah kesemutan setelah makan pedas? Apa yang membuat teman kecil ini begitu nakal sehingga dapat membuat orang menangis? Well, ini semua berasal dari kimia. Kita mulai terlebih dahulu dengan membelah si merah ini. Hal yang akan kita temui adalah senyawa kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, tapi merupakan substansi paling tinggi konsentrasinya di cabai, yang memberikan sensasi terbakar saat kita makan pedas. Mari kita kenalan. Namanya capsaicin. Yang perlu kita tahu, capsaicin itu tidak panas. Singkatnya juga, cabai pedas itu tidak panas. Cabai terasa panas, tapi bukan dalam artian suhunya panas. Kita hanya menganggapnya panas. Sebenarnya, tidak ada reseptor di lidah kita yang ditugaskan untuk bertahan dari molekul capsaicin. Tapi, kenapa kita masih merasakan pedas? Diketahui bahwa suatu reseptor bernama Transient Receptor Potential Phenyloid 1 atau TRPV1 yang berada di mulut kita memiliki fungsi utama untuk memberitahu otak kita apabila kita memakan sesuatu yang panas. Namun, molekul capsaicin yang nakal di cabai itu mengelabui reseptor-reseptor tersebut dan mengirim informasi ke otak kita seakan apa yang kita makan adalah sesuatu yang panas. Anyway, capsaicin dalam cabai atau makanan pedas ini berikatan dengan reseptor TRPV1 yang berada di mulut kita dan beberapa jaringan lain di tubuh kita. Reseptor rasa sakit ini mendeteksi substansi seperti air panas dan makanan pedas sebagai sesuatu yang berbahaya dan dapat merusak tubuh kita. Capsaicin dianggap sebagai rasa sakit, sehingga otak kita mengirim sinyal kimia ke tubuh kita untuk mengeluarkannya secepat mungkin. Maka dari itu, kita mulai berkeringat, mata mulai berair, bahkan hidung kita juga mulai meler. Tubuh kita melakukan apapun untuk mengeluarkan atau untuk memadamkan panas yang kita rasakan. Semakin banyak jumlah capsaicin dalam cabai, maka akan semakin banyak ikatan yang terjadi antara capsaicin dengan reseptor TRPV1 saat dimakan. Artinya, semakin pedas pula cabai itu. Tingkat kepedasan suatu cabai biasanya diukur menggunakan skala Scoville. Katakanlah, semisal kita menggigit cabai ghost pepper, maka capsaicin akan berikatan dengan seluruh reseptor TRPV1 di dalam mulutmu, dan kalian merasa seperti dibakar. Cara yang paling ampuh untuk meredamnya adalah susu. Tapi, kenapa harus susu? Bukankah air saja sudah cukup? Mari kita lihat bagaimana molekulnya. Capsaicin memiliki rantai hidrokarbon yang panjang, yang berarti capsaicin merupakan zat nonpolar yang tidak bisa dicampur dalam air, persis seperti minyak. Jadi, jika kita terasa pedas, tidak akan sembuh hanya dengan meminum air karena capsaicin tidak larut dalam air. Air malah akan membuat capsaicin menyebar di seluruh bagian mulut. Tetapi susu merupakan emulsi lemak dalam air yang mengandung senyawa yang dapat mengikat zat polar. Selain itu, susu juga mengandung kasein yang akan menarik molekul capsaicin. Jadi, baik susu maupun es krim dapat secara aktif melepas capsaicin dari TRPV1 yang ada dalam mulut kalian dan melarutkannya. Dan kabar baiknya adalah, untuk kalian yang nyaris dapat bertahan makan pedas, semakin banyak capsaicin yang kalian makan, maka seiring kalian akan kebal pedas. Hal ini dikarenakan reseptor TRPV1 yang ada pada mulut kalian menjadi tidak peka.